Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tadi saya bertemu dengan teman saya. Nah, di antara perbincangan kita tadi ada beberapa poin-poin yang kita bahas. Di antaranya lebih untung mana sih Bang, segmen pembenihan, pendederan ataupun segmen pembesaran. Nah, ketiga segmen ini di dunia lidi ini sangat menjanjikan gitu karena saya pribadi adalah pelaku dari ketiga segmen tersebut. Nah, namun ada beberapa segmen yang teknologinya itu sangat berbeda gitu. Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu segmen pembenihan. Nah, di segmen pembenihan ini itu teknologinya bisa dikatakan sulit, namun margin yang dihasilkannya ini lumayan gitu. Dan yang kedua adalah segmen pendederan. Segmen pendederan ini teknologinya sederhana dan marginnya juga sederhana. Dan yang ketiga ini segmen pembesaran, yaitu teknologinya mudah namun marginnya nggak terlalu besar gitu, tapi bisa kalau dikatakan jadi passive income itu bisa gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Kenapa sih segmen pembenihan ini teknologinya susah tapi marginnya lumayan? Nah, kan begitu pertanyaannya. Nah, di segmen pembenihan ini kalau saya kemas langsung gitu, kita langsung kalkulasi. Nah, segmen pembenihan ini kita hanya butuh 7 juta sampai 10 juta gitu. Itu 10 juta paling banyak untuk menghasilkan benih 100.000 ekor di ukuran 78. Itu sudah termasuk semuanya dari beli indukan, terus cacing sutra, terus pengli, PF 781-1 sampai ikan itu menjadi ukuran 78 cm gitu. Tapi di ukuran 78 ini random, ada yang ukuran 67, 78 dan 89. Karena kalau kita bicara 78 itu pasti ketemunya 67, 78 dan ukuran 89 gitu. Nah, jadi untuk menghasilkan 100.000 ekor benih ukuran 78 itu kita mengeluarkan HPP itu sekitar 7 juta sampai 10 juta. Oke lah, kita bicara yang paling pahit 10 juta karena saya pernah mengalami kayak gini. Itu 10 juta itu per 100.000 ekor, berarti artinya satu ekor itu 100 perak. Nah, kalau kita kalikan 78 itu paling murah kita jual 230, itu dengan catatan harga komunitas kami gitu. Jadi kita punya komunitas dan itu udah ada harga standarisasinya, itu 230 untuk ukuran 78 cm. Nah, 230 kalau dikali 100.000 itu 23 juta. Nah, kita kurangin 10 juta biaya HPP, jadi margin yang kita hasilkan itu 13 juta gitu. Itu untuk per 100.000. Nah, kendalanya apa? Karena teknologinya ini yang susah. Pertama, kita harus punya skill di bidang itu sendiri, dan yang kedua kita harus telaten dan lebih cenderung fokus gitu. Karena segmen pembenihan ini sama aja kita punya bayi gitu, kita nggak bisa tinggal-tinggal karena pola pakannya juga harus dijaga, kualitas air, terus juga masalah penyortiran gitu. Jadi masih banyak yang harus kita perbaiki di segmen pembenihan ini. Jadi nggak bisa orang tahu-tahu terjun langsung main di pembenihan itu. Saya pikir bukan nggak bisa, tapi kurang bisa, dan pasti hasilnya juga kurang maksimal. Dan yang kedua, segmen pendederan yang saya jalani sekarang. Nah, segmen pendederan ini sangat menarik gitu karena HPP-nya itu tergantung dari berapa nominal yang kita belanjakan untuk pembelian benih. Katakanlah kita bicara yang saya lakuin ini di ukuran 34. Ukuran 34 itu kita ngambil biasa di harga 70 perak per 1 ekor. Ini kita bicara per 100.000. Jadi kalau 100.000 itu kita mendapatkan nilai itu 7 juta rupiah untuk 100.000 ekor benih. Dan untuk akomodasi perjalanan itu kita budgetingnya itu 1 juta. Jadi 8 juta untuk 100.000 ekor benih sampai berada di kolam. Nah, untuk masalah pakan itu naik satu ses itu bisa dikatakan itu 10 perak per 1 ses. Jadi kalau kita ingin mencetak ukuran 78 dari 34 itu berarti ada berapa ses dari 34, 45, 56, 67 dan 78. Ada 4 ses. Nah, 4 ses ini kita kalikan per 1 ses ini 10 perak. Jadi kalau 4 ses ini berarti 40 perak gitu. Berarti tadi satu benihnya itu 70 perak per ekor, tambah akomodasi 10 perak, jadi 80 perak satu ekor, dan tambah biaya produksi itu 40 perak. Jadi total benihnya itu
satu ekor 120 perak per satu ekor, itu sampai ukuran 78 dari 34 gitu. Nah, kalau kita jual 34 di harga komunitas 230, berarti kita mempunyai margin itu 110 perak per satu ekor. Kalau kita kali 100.000, kita nggak usah bicara manis 100.000, tapi kita bicara 80.000, karena 20%-nya itu kita anggap kematian gitu. Seharusnya pendeder itu bisa main di range angka kematiannya itu 5% sampai 7%, itu yang normal. Tapi kita bicara pahitnya aja 20%, berarti yang hidup itu sekitar 80.000 dikali tadi marginnya 110 perak, berarti sekitar 8.800.000. Nah, itu real gitu, karena saya sudah menjalani sampai saat ini gitu. Nah, itu untuk segmen pendederan. Nah, masalah di pendederan apa? Karena yang namanya kita beli benih di orang gitu, itu kualitasnya kita harus tahu bagus atau enggak. Dan kedua juga ukuran dan sampling gitu, kita harus bisa manage dari samplingan itu, kita akuratnya harus benar-benar akurat gitu. Karena ketika kita mengambil ukuran 34 itu ada yang ukuran 23 dan ada yang ukuran 45, dan sebisa mungkin kita harus mencari yang hampir rata di ukuran 34 itu. Nah, kalau kita main di pendederan itu harus ada yang namanya penyortiran. Biasanya kita sortir di sini itu per 10 hari, dan 10 hari itu kita mendapat 2 ses. Jadi dari ukuran 34, 10 hari kita kasih pakan dan 10 hari kita sortir, itu jadi ukuran 45 dan 56 gitu. Nah, terus itu kalkulasi waktunya sekitar 3 minggu. Kita bulatin jadi 1 bulan karena sama penjualan gitu 1 minggu. Nah, itu yang real. Dan yang ketiga adalah segmen pembesaran. Segmen pembesaran ini yang paling menarik, karena kenapa? Semua pemula itu berasal dari segmen pembesaran. Karena yang namanya membesarkan itu lebih mudah dibanding kita mencetak. Dalam arti gini, kita beli di orang benih ukuran 78 untuk dijadikan konsumsi gitu. Jadi kita sudah beli benih yang udah jadi nih, tinggal kita besarin doang, kita kasih pakan doang gitu. Nah, benih ukuran 78 ini itu sekitar harga Rp300 per satu ekor, itu di luar gitu. Bukan kita bicara komunitas, bukan, kita bicara yang universal gitu. Jadi lebih luas lingkupnya. Itu satu ekor 300 perak. Nah, untuk pelet kita ngambil yang itu FCR 1:1. Jadi pelet yang kita keluarkan 1 kilo itu jadi daging 1 kilo juga. Nah, 1 kilo pelet itu kalau kita beli ecer itu sekitar harga 12.000 gitu, Rp12.000 per 1 kilo. Ditambah lagi 300 perak per ekor. Jadi kalau misalnya 1 kilo ada 8 ekor, berarti kita butuh 2.400 per 1 kilo gitu. Kita buletin jadi 20% angka kematian atau penyusutan. Jadi kita beli 10 ekor tapi yang hidup 8 ekor gitu. Jadi 300 kali 10 ekor Rp3.000, ditambah 12.000 untuk pakan gitu. Jadi kita biaya produksi dari ukuran 78 sampai menjadi konsumsi itu Rp15.000 per 1 kilo. Nah, ditambah juga harga jual. Harga jualnya ini tentatif naik turun, karena yang namanya di ikan itu kita ada rantainya masing-masing. Kita nggak bisa langsung meloncatin ke pasar, tapi kita ada prosesnya juga ke tengkulak ataupun ke reseller, baru bisa ke pasar, dan pasar langsung ke konsumen, seperti itu. Nah, kalau kita menjual ke tengkulak itu 1 kilo itu dihargai dengan harga 18.000 per 1 kilo gitu. Jadi kita bisa langsung kalkulasiin di situ, 18.000 dikurang HPP tadi biaya produksinya 15.000, berarti kita mendapatkan margin itu 1 kilo itu Rp3.000. Nah, tergantung berapa yang kita tebar. Misalnya kita tebar 10.000, itu estimasi jadi 1 ton. Berarti 3.000 dikali 1 ton. 1 ton itu kan 1.000 kilo, berarti Rp3 juta untuk segmen pembesaran. Nah, ini angka real gitu, karena saya pernah mencoba juga. Sebenarnya sih marginnya 4.000 1 kilo, tapi saya ngambil pahit, karena kalau saya jelasin secara manis itu nanti ketika kita praktek di lapangan hasilnya nggak real seperti apa yang saya bilang, maka akan kecewa. Tapi ketika saya menyampaikan yang pahit duluan lah bahasanya gitu, tapi real di lapangannya itu lebih dari yang saya katakan tadi, nah itu akan menjadikan satu nilai plus gitu untuk kalkulasi yang tadi. Nah, jadi untuk pembesaran itu memang untungnya agak sedikit tipis, karena kita terlalu banyak dipotong ini, potong ini, sehingga hasilnya tadi Rp3.000 per 1 kilo gitu. Nah,
untungnya apa di segmen pembesaran ini yang saya bilang tadi sangat menarik, karena orang itu pertama kali terjun di lele itu pasti yang ambil itu segmen pembesaran. Nah, di segmen pembesaran ini kita ada yang namanya bicara hobi dan skala bisnis. Ketika kita bicara hobi itu 10.000 ekor dengan penghasilan 1 ton, itu masih bisa dibilang skala hobi. Karena kenapa? Dari 3 juta yang kita hasilkan tadi itu harus kita menunggu selama 3 bulan gitu. 3 bulan dibagi 3 juta itu ya sekitar satu harinya itu sekitar 30.000 rupiah, mungkin seperti itu, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ya ada prosesnya masing-masing gitu, nggak langsung instan, harus memang sabar. Ketika kita sudah paham dan mahir di segmen pembesaran, kita bisa naik level ke segmen pendederan. Nah, dari segmen pendederan kita baru bisa ke segmen pembenihan. Jadi nggak bisa langsung bertahap langsung pembenihan ataupun pendederan gitu. Itu it's okay aja gitu, nggak masalah. Tapi kita balik lagi, skill yang kita punya itu di segmen pembesaran, pembenihan ataupun pendederan. Nah, kita harus lihat di situ. Nah, terutama saya sampaikan ke pemula-pemula yang baru ingin belajar budidaya lele, kita jangan mengharapkan margin terlebih dahulu, karena lele itu bisnis yang unik gitu. Dalam arti kata begini, uniknya itu karena pertama itu hewan hidup gitu, makhluk hidup bernyawa. Kita mainin makhluk bernyawa. Nah, makhluk bernyawa ini kita nggak pernah tahu umurnya sampai berapa lama dan apa saja yang bakal dialami, kendala-kendala di pertengahannya nanti itu. Jadi kita harus benar-benar fokus, telaten, dan giat juga yang terutama gitu, karena lele ini ikan air tawar yang budidayanya itu paling cepat dibanding ikan gurame, nila, bawal, patin, arwana dan lain-lain. Lele ini paling cepat karena perputarannya itu lebih cepat di situ. Jadi banyak orang yang menginvestasikan uangnya itu ke budidaya ikan air tawar itu, contohnya di lele. Seperti sekarang itu banyak instansi kayak kepolisian, tentara itu diberlakukan ketahanan pangan, dan itu yang dibudidayakan adalah ikan lele gitu. Karena ikan lele cenderung lebih mudah dari segi perawatan, lebih cepat dari segi panen atau pemeliharaan, dan juga lebih murah gitu harga jualnya, dan juga umum ke semua golongan itu masuk gitu. Karena setiap 100 meter di jalan itu pasti kita akan temukan pecel lele gitu, dan pecel lele ini pasti ada pecel lelenya ini yang menggunakan lele itu gitu loh. Jadi kalau buat permintaan untuk di Jakarta sendiri, permintaan tingkat lele konsumsi itu sekitar 56 ton untuk satu hari, dan sedangkan benih itu sekitar per bulannya itu 260 juta, itu kurang lebih sekitar segitulah gitu. Tapi yang pasti untuk 56 ton ini per satu hari itu real adanya tuh dari Jabodetabek aja, atau enggak Jakarta aja bisa dibilang sekitar segitu, 56 ton gitu. Ini saya data dapat dari guru saya yang di Bogor dan juga Balai Perikanan Air Tawar Sukabumi. Itu data real gitu. Jadi buat pemula-pemula jangan takut untuk gua harus jual kemana ini hasil panennya. Jangan takut ke situ gitu. Kita siap nampung asalkan komitmen gitu. Kita paling suka beli bibit di kita dan hasil panen kita tarik. Nah, itu yang sedang saya berlakukan. Dan juga saya minta doanya buat petani-petani saya, khususnya daerah-daerah di Pandeglang, Cirebon, dan Sukabumi, itu untuk lebih berkembang lagi, dan untuk suplainya itu bisa terus continue selama 3 minggu per sekali masuk gitu. Karena permintaan di Bekasi itu untuk pasar benih itu per 3 bulan kemarin ke belakang saya kalkulasi penjualan di Tambun itu sekitar 2 juta ekor gitu per 1 bulan. Berarti kalau 3 bulan sekitar 6 juta ekor gitu. Dan sampai saat ini kita masih kekurangan stok. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi buat pemula nggak usah khawatir harus kemana ini saya jualnya. Ya udah, kita langsung sharing aja. Harus gimana nih Bang kita keluarinnya, terus cara panen yang baik, dan perihal pertanyaan-pertanyaan tentang budidaya lain bisa langsung sharing ke kita atau langsung datang ke kolom kita, yaitu alamatnya di Tambun, Desa Karang Satria gitu. Jadi buat teman-teman semua
uh, kalau mau ingin perubahan ya kita mulai dari sekarang gitu, karena banyak orang yang di luar sana masih membutuhkan pekerjaan dan juga apa ya, ingin hidupnya berubah tapi mereka stuck di situ aja gitu. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita bangkit, kita mulai dari sini, berawal dari kemauan dan semangat, itu yang paling penting gitu. Jadi jangan khawatir, gue takut nggak kerja, gue takut nggak punya penghasilan, jangan takut ke situ. Selagi kita punya kemauan, semangat, dan modal yang tidak terlalu besar, itu bisa kita putar asal ada niat. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Nanti ketika ada pertanyaan lagi akan saya share kembali lagi tentang pertanyaan-pertanyaan di dunia perikanan, khususnya ikan lele gitu. Nanti akan saya share lagi. Kadang kan setiap hari itu ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya tapi nggak saya gubris gitu, karena pertanyaannya ya udah itu aja gitu, sudah saya bahas tapi mereka ya udah mungkin nyepelin atau gimana. Ya udah, mungkin nanti akan saya bahas lagi di pertanyaan-pertanyaan yang akan datang lagi, dan itu semuanya berkaitan dengan tentang budidaya ikan lele. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.